jin korin. Ya. Jin korin saya katanya ngawe-ngawe bahasanya Melambai sini gitu ke bapaknya dukunya itu. Terus dukunya itu akhirnya akhirnya nemenin saya itu. Jadi sebenarnya dia tertariknya malah bukan saya, tapi dia tertariknya sama korin saya. Cerita memang semua mendengarkan. Dan pihak basecampnya juga mengatakan bahwa memang cerita dari masyarakat warga memang ada sosok yang warna hijau dan sama persis. Sekali pas saya nengok itu, nah ini baru pertama kali saya yang ya ditambah ini yang melihat bentuk setan. Selamat datang di podcast Maljemah, malam Jumat dengan segala misterinya. Jamaah Maljemah dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber seorang backpacker. Langsung saja kita ke Mas Hamas. Selamat datang di podcast Maljemah, Mas Hamas. Selamat datang, Mas. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja, sehat. Nah, jadi jemaah, Mas Hamas ini merupakan seorang backpacker. Jadi sering traveling gitu ya, Mas? Betul, sering traveling. Asalnya dari mana, Mas? Kalau aku asalnya Bekunang, Mas. Tepatnya di Bekunang itu di Mojo 8 Purwokerto. Gitu, dan kalau keseharian ini masih menjadi mahasiswa aktif UIN Raden Warsai Surakarta dan sembari bekerja part-timean freelance seperti itu, Mas. Oke. Nah, jadi jemaah, menurut berita yang saya dapatkan, Mas Hamas ini juga senang untuk jalan-jalan, entah itu ke alam, entah itu ke suatu daerah yang memang beliau ini memang suka. Betul ya, Mas? Betul. Dan dari informasi yang saya dapatkan juga, Mas Hamas ini sering untuk lebih ke alamnya. Alam bebas lah. Iya. Ya di gunung, di hutan, di pantai, yang pokoknya alam-alam itu lebih suka dan ada hobi di situ, Mas. Oke. Itu memang dari keluarga kah, dari kecil kah, atau saat ini aja sih, Mas? Kalau saya dari kecil dan kebetulan ayah saya juga pegiat alam bebas, ibu saya juga, kakak saya juga, dan nurun ke saya akhirnya gitu. Oke, jadi memang seperti hobi keluarga nih ya, kayak menurun gitu ya, Mas? Iya, akhirnya gitu. Baik, nah jemaah Maljemah, menurut informasi yang saya dapatkan juga, Mas Hamas ini pernah mendapatkan pengalaman yang janggal ketika menjadi seorang backpacker. Benar. Tepatnya di awal-awal setelah lulus SMA, Mas. Awal dari pengalaman itu, gitu, Mas. Boleh diceritakan, Mas, awal mulanya Mas Hamas mengalami peristiwa yang janggal tersebut? Jadi awalnya itu kalau traveler atau backpacker seperti itu udah dari kecil, cuma yang dapat cerita-cerita yang agak lumayan aneh bagi saya itu di awal setelah lulus SMA, awal-awal gitu. Pada saat itu lulus SMA umur segitu, saya ingin mencari jati diri gitu, ingin membentuk mental lah untuk masa depan gitu, dan akhirnya saya memutuskan untuk backpackeran sendirian dengan uang seadanya. Saya saat itu bekerja sebagai part-time sebagai barista, 15 hari aja kerjanya, jadi 15 hari sisanya saya buat keliling-keliling, kita jalan-jalan seperti itu, dan sendirian, Mas, lebih seringnya seperti itu. Oke, jadi memang sering sekali untuk traveling ke berbagai daerah sendirian. Betul. Itu karena memang mencari ketenangan kah, atau memang mencari suatu kesibukan, Mas? Mencari ketenangan, Mas, atas kesibukan yang terjadi. Dan ya
karena saya memang pribadinya bukan yang cerita sama orang. Saya memaksa untuk cerita orang pun juga nggak Mas, bukan kayak nggak passion atau gimana. Jadi tiba-tiba aja random Mas, tiba-tiba keluar kemana. Jadi nggak yang disengaja gitu Mas. Jadi 80% itu nggak disengaja, nggak pengen tujuannya mana, di kota ini, di gunung ini, di pantai ini. Jadi lebih random gitu Mas. Dan kerandoman itu yang membuat awal mulanya Mas Hamas mendapatkan peristiwa janggal. Betul. Kalau peristiwa janggalnya itu awal mulanya setelah lulus SMA tadi, itu saya perjalanan ke Makassar Mas. Jadi lulus SMA itu perjalanan ke Makassar itu hampir 1 tahun itu saya hampir 3 kali ke Makassar. Ya karena random atas kesibukan, bukan kesibukan juga sih, kefanaan dunia akhirnya saya ke Tirtonadi. Di terminal Tirtonadi Solo ini yang 24 jam bis itu saya temui ya di jurusan Solo Surabaya, begitu pula sebaliknya. Ya udah akhirnya karena nggak ada tujuan ya yang ada itu saya langsung ngambil ke Surabaya itu. Setelah ke Surabaya saya lihat di kapal, jadwal kapal itu kan kayak jalur ibarat tolnya yang setiap hari ada itu jalur Makassar, Bau-Bau, lanjut sampai ke Papua. Akhirnya yang hampir setiap hari ada. Karena saya harus milih yang hampir setiap hari ada, karena saya nggak begitu punya banyak uang. Artinya ketika di pulau luar Jawa itu ketika mau balik kapan aja itu bisa gitu Mas. Gitu. Soalnya memang meminimalisir lah untuk ketidakadanya jadwal pulang. Nah, itu. Dan itu dimulai saat libur SMA. Awalnya libur SMA, cuma kejadian janggalnya itu setelah lulus SMA. Dan menjadi seorang barista tadi, di sela-sela kesibukannya nggak sengaja nih kepengen berpergian. Dan akhirnya untuk memutuskan bepergian sendiri. Dan pada saat itu ditemukan bahwasannya ada jadwal nih di Tirtonadi untuk Solo Surabaya. Yang sering lah ya, 24 jam hampir ada. Dan ketika sudah sampai di Surabaya, akhirnya memutuskan untuk bepergian ke Makassar. Itu berarti nggak disengaja ya Mas? Nggak ada yang disengaja. Ya ada, pasti ada ya. Cuma memang ya random aja, random. Bukan yang oh di sini ada tempat yang bagus ini. Kebetulan saya bukan yang tipe harus indah secara mata gitu Mas. Maksudnya kalau gunung ibarat harus yang merbabu karena sabananya enggak. Lebih ke perjalanannya atau adventure-nya atau kendala-kendala yang terjadi itu malah jadi bahan tertawaan saya Mas. Wow. Dan saat Mas Hamas ini melakukan perjalanan ke Makassar, itu ada kejanggalan apa sih Mas di saat perjalanan itu? Nah ini menarik sekali yang menjadi POV saya berubah gitu Mas atas kejadian ini. Jadi ketika saya di Surabaya, di pelabuhan Surabaya, saya udah lihat jadwal kapalnya, saya memutuskan untuk ke Makassar. Sebenarnya jurusan kapalnya bukan Makassar ya, tentu sampai Papua, cuma saya berhenti di Makassar. Itu pas awal saya udah beli tiketnya di pelabuhan langsung, offline. Di depan gerbang itu ada berantem Mas, ada berantem kekacauan gitu. Saya lihat dari kejauhan, saya nongkrong di warung gitu, rame, ada kios gitu. Tapi saya nggak tertarik untuk ke sana karena juga di sana calo dan sebagainya kan. Ya kehidupan terminal, kehidupan pelabuhan kita harus pungkiri bahwa keras juga. Nah ternyata ini nanti ada ceritanya ketika saya bertemu di kapal sama orang yang dia itu bukan profesi apa ya dukun, kita sebutnya dukun gitu. Satu orang bapak-bapak dari Palopo itu Sulawesi Tengah. Jadi ketika di kapal itu nggak sengaja ketemu dia sendiri, saya sendiri juga ketemu di ruang makan ketika lagi jadwal makan dari kapalnya keluar gitu, kita ambil makan dan kebetulan meja saya itu di yang paling ujung, paling pojok karena saya takut di keramaian pada saat itu karena saya sendiri masih sekecil itu dan nggak punya kenalan, nggak punya siapapun di kota Makassar pun juga nggak ada yang dituju. Jadi saya paling ujung, paling sendiri. Kebetulan ada satu slot depan saya, satu kursi.
Jadi hanya dua hadap-hadapan gitu. Bapaknya itu kemudian nimbrung, yang dukun dari Palopo. Oke, berarti bapaknya ini memang sengajakah menghampiri Mas Hamas atau kayak ya asal aja gitu sih sebenarnya? Pas ketika pertama kali dia izin untuk duduk di depan saya dan makan bareng, dia ngomongnya gini, ya kenalan dulu lah seperti biasa. Akhirnya dia setelah itu 5 menit kemudian dia cerita, Mas tadi dirimu dipunyai manusia itu apa? Korin ya Mas? Jin Korin. Jin gitu, Korin. ya. Jin Korin saya katanya ngawe-ngawe bahasanya Melambai. melambai sini gitu ke bapaknya dukunya itu. Terus dukunya itu akhirnya akhirnya nemenin saya itu. Jadi sebenarnya dia tertariknya malah bukan saya, tapi dia tertariknya sama korin saya. Ceritanya beliau gitu ya. Oh, berarti dia memperkenalkan diri sebagai dukun di situ ya? Iya, dan ceritanya dukun bukan pekerjaan juga. Dia emang hidup sebagai dukun. Dia itu kan jadwal Surabaya ke Makassar, jadi dia itu orang Sulawesi juga kan. Dia ke Jawa itu karena katanya mau ngambil 2 makhluk lah, mau buat dibawa pulang gitu ke Sulawesi. Ya buat sebagai apa ya? Pegangan dia gitulah, tambah-tambahan pegangan gitu. Jadi memang si bapak dukun ini memang ke Jawa untuk ngambil 2 sosok yang disinyalir sebagai apa ya? Dia mengambil emang sengaja lah untuk pegangannya. Betul. Dia ngambil itu katanya di Laut Jawa Selatan sama di mana Banyuwangi. 2, terus dia dimasukin di keris. Nah, kerisnya inilah yang kemudian yang tadi saya ceritain. Ternyata yang chaos di pelabuhan, di depan pelabuhan itu ternyata berantem itu si dukunnya ini sama pegawai pelabuhannya, karena si kerisnya ini nggak bisa masuk ke pelabuhan karena ini benda tajam dan dilarang masuk. Jadi ketika di scanning ke pelabuhan kenotis sama alatnya. Nah, si dukunnya ini nggak terima karena memang dia harus keris ini harus dibawa, nggak bisa kan, berarti ditinggal di pelabuhan nggak bisa. Jadi dia harus pulang, harus masuk kapal dengan kerisnya. Si yang pegawainya yang bagian ngecek itu ya tetap taat dengan peraturan. Ini nggak boleh. Akhirnya chaos di situ dan melebar sampai parkiran Surabaya itu. Chaos itu sampai dibawa ke Polda Surabaya. Polres atau Polda saya nggak tahu. Ini ceritanya dari dukunya ini ya, pas saya udah di kapal itu. Nah, sampai di Polda kalau nggak salah Polda Surabaya, si Poldanya itu katanya si dukun ini, si Poldanya juga ternyata punya entah indera keenam atau seperti itu, ternyata tahu ini bukan keris biasa. Nah, akhirnya diberikan surat izin dari Polda untuk keris ini bisa masuk. Ya akhirnya dari pelabuhan juga bisa mengizinkan. Wow, dari awal ceritanya dia udah menarik nih. Bertemu nggak sengaja dengan seorang dukun yang membawa makhluk di dalam keris yang mengakibatkan kericuhan di awal cerita tadi di pelabuhan tadi. Dan akhirnya si keris ini yang dimiliki sama si dukun bisa naiklah ke kapal. Tapi saya penasaran nih Mas. Kan Mas Hamas ketemu dengan seorang dukun nih. Nggak sengaja di kapal, dan pada situ juga memang sendirian dan pertama kali lah, bisa dikatakan pertama kali keluar pulau. Itu Mas Hamas dengan dukun menceritakan berbagi apa aja nih Mas? Kalau pertama kali itu enggak ya Mas, itu kedua atau ketiga. Oke. Yang pertama kali itu yang kejadian janggalnya itu. Nah, kalau menceritakan apa aja, jadi itu perjalanan Surabaya Makassar itu 3 hari 2 malam. Jadi 3 hari 2 malam itu full aku akhirnya jadi bestie sama ini orang ini kan. Saya kan juga sendiri dan saya takut ngelihat sopir-sopir, ngelihat penumpang lainnya itu, saya juga ada ketakutan itu. Akhirnya jadi bestie saya lah untuk ngobrol panjang kali lebar, dia ngobrol tentang hidupnya, katanya juga dia
menyembah matahari, Mas. Menyembah matahari. Ya. Wow. Saya baru dengar ini loh Mas, ada kasus menyembah matahari di Indonesia. Berarti memang ada ya? Ya kalau ada atau enggak saya kurang tahu. Cuma ini hanya dari ceritanya si dukun ini dari Palopo. Jadi dia menyembah matahari. Nah teknisnya kalau kata dia gini, ya setiap hari dia menyembah matahari, terbitnya matahari dan ketika terbenamnya matahari. Itu penyembahannya dia dan kemudian dia mendapat kayak energi atau mendapat kayak bisa ada ilmu-ilmu eksklusif lah yang tidak semua orang bisa seperti itu. Terus saya tanya sama dukunya ini, lah berarti kalau gitu setiap hari harus menyembah terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari itu ketika perjalanan di kapal ini seperti ini gimana? Nah dijawabnya ya kayak puasa gitu, bisa mengganti di lain hari. Artinya berarti dia menghutang ibadah selama 3 hari, kemudian dia diganti ketika udah di rumahnya gitu. Oh berarti ibadahnya itu nggak bisa di kapal lah ya? Nggak bisa. Nah sebenarnya bisa, cuma kayak apa namanya jamnya pasnya gitu kurang bisa, Riwuh. kurang. Nah dan riwah juga kan seperti itu. Gimana nih jemaah? Apakah jemaah juga pernah dengar penyembah matahari? Ini unik loh Mas. Soalnya saya pribadi juga baru dengar ini jujur. Dan di situ apa reaksi dari Mas Hamas ketika mendengarkan beliau berarti bercerita bahwa dia menyembah matahari? Iya cerita. Ya karena itu pada akhirnya 3 hari kita ngobrol pasti ceritanya udah sepanjang itu, selebar itu. Dan karena saya masih lulus SMA di umur segitu dan saya tipenya yang analisis dan kritis gitu kan, jadi saya tanya terus, tetapi tetap ada keraguan diri saya ada pikiran gini, ini takutnya saya yang ngikut malah menjadi muridnya, itu yang saya takutin. Nah jadi setelah dia bercerita panjang lebar dan sebenarnya tukar cerita sama saya, tukar cerita ya takut Mas sebenarnya. Jadi 50-50 lah. Ada ketakutan ini dalam arti kayak contoh seperti yang tadi ketika dia cerita jin korin saya katanya melambai ke dia untuk sini. Itu saya nggak langsung percaya gitu kan. Ya, belum ada datanya, faktanya kan belum ada. Jadi sepanjang masih di tahap 5 jam 6 jam perjalanan saya masih ini apa memang dia ngincer saya untuk menjadi murid barunya dan kemudian saya ke Palopo dan menjadi muridnya gitu. Jadi memang ada apa ya? Was-was. Ada was-was. Gitu. Wow. Gimana nih jemaah? Berarti di situ itu berarti Mas takut lah. Ada ketakutan. Dijadikan sebagai muridnya. Timbul kecurigaan awalnya sampai ketika ada di kapal itu berarti selama 3 hari 2 malam sama Bapak itu terus? Sama Bapak itu terus, tapi akhirnya puncak ketakutan saya itu pas di jatah makan kapal terakhir di hari ketiga. Karena ini jadi hamin 5 jam sampai bersandar di Makassar. Nah, jadi saya kemudian pisah satu kamar sama dia. Awalnya ketika berangkat dari Surabaya, kita beda lantai, beda kamar. Kemudian karena akhirnya kenal, terus jadi barang-barang saya pindahin ke samping kasurnya pas, kasurnya yang barengan gitu loh Mas, yang apa namanya? Yang satu satu lorong gitu kan. Akhirnya saya pindah terus bareng sama dia. Nah, puncak ketakutan saya, ini kalau saya ke Makassar, karena saya nggak tahu Mas tujuan saya kemana kan. Saya nggak tahu, jadi akhirnya bayanganku ketika turun di Makassar, saya nggak tahu kenapa, terus diajak dan menarik tawarannya, akhirnya saya takut ikut seperti itu. Nah makanya hampir 5 jam bersandar di Makassar, saya beresin barang saya, terus saya pindah kamar gitu, cari yang kosong aja pokoknya, walaupun itu bukan kasurku.
Untuk meminimalisir ketakutan, Mas Hamas akhirnya ketika hamin 5 jam lah bersandar di pelabuhan Makassar, ternyata Mas Hamas akhirnya memutuskan untuk pindah kasur lah, untuk memisahkan diri dari si bapak dukun itu. Dan setelah Mas Hamas memisahkan diri, apa yang terjadi, Mas? Nah, ketika pas misah diri itu, nah kembali lagi bahwa ini hanya asumsi saya, asumsi bahwa ini cuma bagian kewaspadaan saya untuk oh ini bapaknya jangan-jangan mau hire saya, rekrut saya sebagai muridnya. Tapi kan itu asumsi. Tapi dia ada satu kalimat dari dia yang menjadi saya nggak habis pikir sih. Gini Mas, pas ngobrol di kapal itu dia ceritanya gini, dia ada dendam sama pegawai yang di awal tadi menghambat untuk dia bisa masuk gitu, yang nolak dia untuk masuk ke pelabuhan karena keris itu barang terlarang jadi nggak bisa masuk. Akhirnya dia ngomong ke saya, Mas, kalau sampean pulang entah berapa hari ke depan pulang, silakan tanyakan di pelabuhan Surabaya. Ketika sampean sampai di Surabaya, tanyakan ke pihak pegawainya yang bagian screening alat-alat itu, adakah yang meninggal. Itu diucapkan si dukunnya itu ketika ya pas berangkat itu. Total perjalanan itu saya 14 hari. 14 hari? Total perjalanan saya ya. Total dari rumah sampai pulang ke rumah. Oke. Nah, jadi itu berarti masih hari keempat. Hari keempat saya di kapal, bapaknya udah bilang gitu. Nanti ketika udah pulang Mas, silahkan tanyakan ke pihak pelabuhannya apakah ada yang meninggal. Saya pegang betul kata-katanya. Terus kemudian 1 minggu atau 2 minggu setelah saya jalan-jalan aja di Makassar. Jalan-jalan di Makassar. Akhirnya pas pulang, pas balik itu berjalan di kapal balik. Sampai di Surabaya saya tanya ke salah satu pegawainya, apakah ada yang meninggal di sini atau kemarin Bang? Saya tanya sama salah satu pegawainya. Oh nggak ada Mas, nggak ada, ini cerita panjang ngalor itu nggak ada Mas, kalau meninggal nggak ada. Cuma kemarin ada yang kritis, sakit dan kritis. Terus saya tanya, ini bagian apa yang kritis ini? Bagian yang Mas, bagian yang screening itu. Terus saya cocokologi kan, ini sakitnya kapan, terus dari kronologinya gimana? Dia cerita, nggak tahu Mas, tiba-tiba sakit dan kemudian sebelumnya nggak ada riwayat penyakitnya, tiba-tiba kritis koma. Akhirnya dari situ kan aku mulai berpikir loh, ini dukun ini emang beneran dukun murni atau dukun abal-abal ini, karena dia udah ngucapin itu berarti 2 minggu sebelumnya. Iya, pas berangkat. Kan itu pas aku pulang itu saya cek fakta gitu loh, cek apa ya, bukan cek, membuktikan, untuk meng-cross check lah. Cross check. Dan memang kalau katanya dukun kan meninggal, tapi yang terjadi kritis koma gitu. Gitu Mas. Jadi belum sampai meninggal. Berarti untuk kesimpulannya nih, berarti Mas Hamas membutuhkan yang ada di pikiran Mas Hamas. Dukun ini benar atau abal-abal? Kalau saya mempercayai benar Mas, karena dia yang pertama dia menyembah matahari dan ya seperti itu. Dia ceritanya gini, saya kalau ada pasien, omongannya pasien, pasien, ketika pasien saya itu ngasih uang saya, entah 100 juta, 200 juta, imbalan lah. Jadi dia nggak bisa matok harga. Dukun ini nggak boleh matok harga. Jadi saya nggak bisa, dia ceritanya sama saya. Jadi saya kalau ada pasien yang minta tolong ini, mau nyantet sana, mau nyantet sini, mau ngehancurin rumah tangga ini, ya seperti itu dia nggak bisa matok harga. Sukarela. Sukarela. Dan dia nggak pernah dan nggak dibolehkan untuk memanfaatkan, mempergunakan uang itu untuk dirinya sendiri. Contoh, dia ngomongnya sama saya gini. Contoh Mas, semisal saya
ada klien, terus tiba-tiba saya dikasih 50 juta. 50 juta ini saya biasanya kasih ke, saya belikan kambing berapa atau sapi berapa, kemudian buat ke sekampung. Saya dirikan masjid. Dia dirikan masjid, Mas. Mendirikan masjid. Mendirikan masjid. Oh, dia ceritanya, Mas, saya ke Jawa ini aja saya nggak bawa uang sama sekali. Ya terus Pak, lah tiketnya gimana? Nggak tahu Mas, tiba-tiba juga ada rezeki. Kata dia gitu, tiba-tiba ada rezeki. Tiba-tiba ada aja jalannya gitu. Oh, jadi kayak mempermudah lah. Ya. Gini jemaah, saya agak tertarik ke itu sih, penyembah matahari. Kalau dukun kan di Jawa kan banyak ya. Dan dukun Jawa kan ya sewajarnya, santet menyantet pun itu memang ada dan sering terdengar di telinga lah. Bahwasanya ilmu santet itu memang melekat di perdukunan. Nah, kan Mas Hamas dari Jawa nih. Menurut Mas Hamas, penasaran aja sih. Adakah perbedaan dukun Jawa dan dukun Sulawesi? Pertanyaan itu yang saya ucapkan juga, saya tanyakan sama beliau buat ketika di kapal. Saya tanya itu, kenapa ada stereotip? Saya tanya sama dukunnya, kenapa ada stereotip bahwa dukun Jawa itu nggak lebih bagus dari dukun Sulawesi? Dia jawabnya simpel. Gini Mas, stereotip itu kan ada karena ketika dukun Jawa mau bidik Sulawesi, orang Sulawesi atau nyantet Sulawesi, nggak mempan. Tapi kalau dukun-dukun Sulawesi mau nyantet Jawa, itu mempan. Jadi timbullah ada stereotip bahwa dukun Sulawesi lebih baik daripada Jawa. Lebih kuat. Lebih kuat. Nah, karena katanya di antara Pulau Jawa dan Sulawesi itu ada namanya laut. Ya. Dan katanya semua itu ada penghuninya. Daratan, lautan, di penghujung dunia ini katanya ada penjaganya. Bukan kesalahan. Kekuatannya dukun Sulawesi adalah dia juga kenal penghuni laut yang di antara Jawa dan Sulawesi. Jadi ketika dia mau nyantet, barangnya itu tembus, bisa diizinkan karena dia kenal sama penjaga lautnya. Kalau dukun Jawa ketika mau nyantet ke Sulawesi, dia ibaratnya nggak kenal lah sama penjaga. Nggak boleh masuk. Kata beliau seperti itu. Oh, jadi memang ada stigma yang mengatakan bahwasanya dukun di Sulawesi itu kenal sama penjaga lautan, yang dimana lautan itu merupakan pembatas antar pulau nih. Tapi ini bukan meremehkan dukun Jawa ya. Ini cuma dalam artian tanya, kan penasaran, dalam artian apakah ada perbedaan. Wow, menarik nih cerita dari Mas Hamas. Dan dengar-dengar juga nih Mas, menurut informasi yang saya dapatkan, Mas Hamas ini juga nggak hanya keluar kota, nggak cuma traveling, tapi juga sering mendaki gunung. Oh iya betul Mas. Itu memang ada pengalaman, ada basic sebagai mapala atau pecinta alam sih Mas? Kalau Mapala saya ikut Mapala Mas, di Mapala, dan kebetulan lama juga di jalan selama 3 tahun 4 tahun, ada basic-basicnya juga, dan memang menjadi hobi dari kecil aja Mas, naik gunung. Jadi memang dari kecil ini suka alam bebas gitu. Tertarik ya? Tertarik, dan nggak cuma gunung sih, karena kalau di Mapala itu kan ada gunung, ada caving, ke gua, ada di sungai, raftingan, ada di tebing, climbing, seperti itu. Berarti memang Mas Hamas ini merupakan pecinta alam Bang. Pecinta alam. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan lagi nih Mas, Mas Hamas ini juga ada kejadian di gunung. Itu benar nggak Mas? Kalau kejadian di gunung aku banyak sekali Mas. Aku banyak sekali, dan dari 2017 sampai sekarang itu aku banyak sekali. Nah,
akhirnya berangkat dari keresahan saya, tahun kemarin saya mulai ekspedisi untuk saya sendiri sebenarnya. Artinya ekspedisi saya sendiri ya. Oh, berarti Mas Hamas ini tipe orang yang awalnya nggak percaya dengan hal-hal mistis. Iya, nggak percaya hal-hal mistis, menolak seperti itu, hal-hal mistis. Bukan nggak percaya sih Mas, tapi lebih ke kalau segi naik gunung gitu, lebih ke keresahan saya ketika ada pendaki yang tersesat atau ada kecelakaan gitu. Kenapa ujung-ujungnya yang disalahkan setan gitu. Artinya dari sinilah saya kemudian ada ekspedisi untuk menantang setan di gunung. Dan itu untuk tempat-tempatnya saya ambil yang gunung-gunung yang angker atau yang memungkinkan untuk saya mendapat setan gitu Mas. Kayak di Alas Lali Jiwo, seperti itu. Oh, jadi memang Mas Hamas ini sengaja menantang, dalam artian membuktikan Betul. apakah benar bahwasanya kejadian-kejadian yang banyak diberitakan itu memang ada unsur gaib, unsur mistis. Dan akhirnya Mas Hamas ini memutuskan untuk melakukan ekspedisi. Itu ekspedisinya di gunung mana ya Mas kalau boleh tahu? Itu ekspedisinya kalau yang 1 tahun kemarin ini saya di Gunung Lau karena ada pasar setan. Pasar gaib. Pasar gaib itu di Andong, diandongi karena ada satu apa namanya batu pocong itu terkenal di situ. Ketika di Gunung Agung Bali, yang keempat di Arjuno, di apa namanya itu Alas Lali Jiwonya, Lau 2 kali Mas, berarti ya itu 4 gunung ya. Lau 2 kali. Dan setelah Mas Hamas ini akhirnya memutuskan untuk melakukan ekspedisi dan pembuktian di gunung-gunung yang memang dikenal angker, apa yang didapatkan? Saya disclaimer dulu bahwa saya bukan di posisi saya anti setan atau apa, menolak setan. Saya tetap netral. Jadi ketika saya ingin membuat ekspedisi menantang setan ini, hasilnya apa ya saya akan omongkan sesuai itu ya. Artinya tentang bahwa apakah segala sesuatu di gunung itu kalau ada kecelakaan setan seperti itu. Sebenarnya itu aja. Nah, yang terjadi adalah ya alhamdulillah sekarang saya masih sehat, walaupun banyak sekali cerita-cerita mistisnya Mas. Dan setelah melakukan riset, kan Mas Hamas tadi mendisklaimer ya bahwasanya ini Mas Hamas bukan yang anti setan, nggak percaya dengan fanatik lah. Tapi di sini sebagai netral dan memang sengaja melakukan riset. Dan akhirnya untuk gunung yang pertama kali didatangi Mas Hamas untuk eksplor mengenai riset ini, itu di mana Mas? Itu di Gunung Lau Mas. Pertama kali di Gunung Lau. Nah, kalau project ini kan 1 tahun ke belakang ini. Cuma kalau yang Gunung Lau itu aku dapat di 2 kali Mas. Itu di SMP dan SMA di base camp via Singolangu dan via Tambak namanya. Kebetulan dua jalur ini pas saya mendaki di situ belum legal Mas, belum resmi. Tapi jalurnya udah ada. Kalau jalur Singolangu itu jalur yang paling tertua di Lawu, cuma pernah ditutup karena ada 21 santri ngeruki yang meninggal. Santri ngeruki? Ya. Itu seperti apa? Jadi itu di base camp via Singolangu. Nah, itu tahunnya aku lupa, 9 bulan, tahun 9 bulan. 21 santri ngeruki itu meninggal di jalur pendakian via Singolangu. Dari situlah kemudian jalur ini yang paling tua di Lawu itu ditutup karena kejadian meninggal massal ini Mas. Oh, jadi setelah ada kejadian istilahnya kecelakaan massal ya. Itu berarti 21 santri. Itu meninggalnya memang karena kecapean kah atau memang kenapa nih Mas? Kalau itu pertama, ini banyak sekali pandangan yang berbeda atau cerita-cerita yang beda-beda ya. Nah, cerita yang saya tangkap ini langsung dari pihak base camp-nya. Jadi itu ada bukunya juga Mas. Jadi dibukukan. Saking tragedinya ini dibukukan.
viral masanya itu 21 itu orang meninggal itu awalnya adalah ini makrab santri Mas. Di daerah jalur pendakian itu akhirnya ketika makrab kan ada kayak outbound atau ada kayak penjelajahan itu sampai di jalur pendakian dan akhirnya 21 orang dinyatakan meninggal. Semenjak itulah base camp pendakian ini ditutup. Nah, baru dibuka itu tahun 2020-an lagi atau kalau enggak 2019-an ini. Nah, saya ndakinya sebelum tahun yang dibuka itu. Jadi saya masih ilegal. Tapi jangan ditiru ya. Iya. Dan itu ada kejadian mistis juga di situ. Banyak sekali. Oke, berarti Mas Hamas ini menggunakan pendakian yang ditutup. Karena konon katanya di situ pernah ada kejadian 21 santri yang meninggal. Iya. Berarti itu meninggalnya juga di situ ya, Mas? Di situ, Mas. Ada banyak cerita, ada yang mengatakan ada dari 21 santri ini 15 orang meninggal di satu batu. Di tempat batu ini gede, besar banget itu, Mas. Nah, ada juga yang mengatakan matinya terpisah-pisah seperti itu. Banyak sekali cerita. Nah, ketika saya mendaki di situ tahun 2018 atau 17 kalau nggak salah di antara itu ada jalur yang pertigaan cabang gitu di kiri nanti ada tanda tengkorak. Nah, itu artinya itu jalur yang memakan 21 orang itu meninggal. Dan ketika saya mendaki di situ karena masih ilegal, Mas. Itu pas turun, jadi pas turun udah sampai puncak turun itu kita tersesat 2 jam, padahal kita udah di pos 1 dan pos 1 dari pos 1 itu base campnya udah kelihatan, Mas. Itu rumah warga udah kelihatan. Itu posisi azan Isya. Tetapi dari pos 1 itu sampai base camp kita itu 4 jam nggak sampai base camp. Jadi kayak muter terus, Mas. Muter terus 4 jam gitu. Kita pun nggak, dari 7 orang tim ini nggak ada yang bisa melogikakan ini sebenarnya. Karena ini base campnya itu udah kelihatan mata, Mas. Cuma nggak sampai, Mas. Nggak sampai. Akhirnya ya saya nyeletuk aja. Pakai Google Map coba ada sinyal kah mungkin karena udah deket sama perkampungan. Kita bisa keluar dari 4 jam kita muter-muter itu karena Google Maps, Mas. Akhirnya, Mas. Akhirnya seperti itu. Keluar. Jadi setelah melakukan riset, berarti di situ Mas Hamas bersama tim? Tim 7 orang. 7 orang yang memang teman-teman. Dan juga memang pendaki profesional? Enggak semua, 2 orang aja sih, Mas. Tapi masih tersesat? Masih tersesat. Ketika ada di pos 1 sampai base camp itu 4 jam muter. 4 jam muter. Nah, kalau di nalar nih, sebenarnya dari base camp ke pos 1 ini berapa jam kalau jarak tempuhnya? Itu 1,5 jam udah sampai, Mas. Seharusnya. Mas Hamas bersama tim itu 4 jam. 4 jam. Jadi kalau muter-muter gitu terus ini bukannya jalur yang tadi ya. Terus kita lanjut. Lah ini jalur yang tadi ya. Lah ini kalau jalur yang tadi. Jadi kita 4 jam akhirnya ketua rombongan saya akhirnya oke, kita break semua karena ini udah nggak masuk akal, kita break, tenang, santai, kita nyantai dulu, duduk semua. Akhirnya diam, pas duduk ada yang tidur pulas karena kecapean, ada yang rokokan dan lain sebagainya. Pokoknya udah letih semua. Akhirnya nyeletuk Google Maps. Coba. Karena memang bener-bener base campnya udah kelihatan, rumah warga udah kelihatan, Mas. Tinggal 1 jam. 1 jam udah kelihatan. Tapi 4 jam muter-muter gitu. Itu sih. Dan kejadian itu yang muter-muter 4 jam itu yang memutuskan bahwasanya Mas Hamas percaya dengan adanya hal-hal gaib kah? Atau masih Mas Hamas masih ngerasa kurang atau kayak gimana? Saya percaya karena memang di Al-Quran juga ada hal gaib seperti itu. Yang keresahan saya adalah bukan semua hal tentang naik gunung kemudian kecelakaan itu disebabkan
oleh setan. Oke. Jadi setan itu selalu dikambing hitamkan oleh manusia gitu Mas. Sebagai korban. Korban terus. Akhirnya dari situlah saya memutuskan untuk project menantang setan. Tapi sebelum project menantang setan di tahun ini, memang dari dulu memang saya skeptis seperti itu. Jadi memang ketika ya setelah Singolangi itu saya memutuskan untuk pergi ke Tambak kelas 3 SMA via Tambak namanya. Jalur laut via Tambak belum resmi. Itu 14 orang semuanya satu sekolah SMA dan saya pemimpin rombongannya tuh saya tipu semua. Saya tipu semua 14 orang itu. Ada jalur baru ini Tambak udah resmi. Terus 14 orangnya, tapi dirimu udah pernah nanjak toh? Udah. Aku ngomong gitu padahal belum Mas. Atas itu Mas, atas saya pengen nantang setan. Atas itu dari 2000 ya, SMA kelas 3 lah. Dari beberapa itu 1920 itu. Nah, ketika nanjak di situ sampai kita singkat cerita di pos 4. Sampai di pos 4 kita camp. 14 orang itu satu tenda besar, 2 tenda kecil, kapasitas 4. Kebetulan tenda saya yang menghadap ke bawah, menghadap ke barat. Semua udah baru 10 menit tenda berdiri semua udah tidur ke kapar. Kalau saya kebetulan saya nggak bisa tidur di tenda. Saya tipe yang menikmati gitu kan Mas. Tiba-tiba, jadi dari hari itu nggak mungkin ada pendaki selain rombongan kita. Itu nggak mungkin ada. Tiba-tiba 10 menit dari masuk ke tenda ada suara speaker JBL itu Mas. Kayak buat speaker pendaki kalau pas lagi naik itu muncul suara itu. Bener-bener kayak jalan speakernya. Saya nyeletuk, kan semua udah masuk di tenda masing-masing. Loh Cah, eneng pendaki dia alhamdulillah ada temen lah gitu. Nah ternyata teman-teman saya itu belum pada tidur, cuma merem aja kan. Wah itu samping saya langsung gini saya. Karena ternyata udah pada nggak mungkin ada pendaki jam segitu, jam 10 malam. Yang naik masih naik kan itu jalur belum resmi. Tapi saya memang sengaja ngomong, ya Cah ada speaker JBL. Akhirnya setelah JBL-nya itu semakin dekat ke tenda kita, semakin dekat ke tenda kita, dan saya melihat benar-benar dari mata, dari tenda saya, ada headlamp nyorot ke saya, Mas. Itu benar-benar saya lihat. Saya kejar, saya langsung keluar, saya kejar. Saya kejar untuk memastikan ini setan atau manusia gitu. Teman-teman saya udah pada batin, Mas. Tapi memang bentuk dari melawan ketakutan saya itu justru itu Mas. Justru saya melawan itu malah saya kejar itu. Buktikan untuk membuktikan. Artinya saya kejar jadi dia kan si sorot lampunya itu ya kayak manusia itu Mas, kayak ada topinya itu. Jadi saya dari tendanya. Saya panggil itu. "Halo Bang, dari jam berapa naiknya?" Akhirnya tapi dia masih lurus, jadi dia naik tetap nanjak. Saya kejar buka apa namanya flashlight yang depan itu, buka saya kejar. Saya kejar 20 meteran itu nggak ada orang. 20 meter nggak ada orang sama sekali. Akhirnya saya bilang sama teman-teman, setan guys, gitu. Jangan ditiru ya, jangan ditiru ya. Setan guys, saya gitu. Nah, pada saat itu saya punya teman namanya Fajar Wahyu. Nah, Fajar Wahyu Wijaya ini pada saat malam itu mimpi saya masuk botol kemudian saya botolnya dilempar di jurang Laut Jawa Selatan. Jadi dia mimpi, 2 orang yang mimpi saya pada saat malam itu. Jadi dia semua udah tidur pula, saya masih merosting setan. Oke. Jadi memang dari awal ketika Mas memutuskan untuk mendaki di jalur yang ilegal dan belum dibuka, Mas Hamas ini membohongi tim lah. Katanya jalur ini udah dibuka, udah sering dilalui.
Dan yang terjadi di lokasi tersebut ada suara speaker. Itu memang speaker atau kayak ada suara langkah sih Mas? Itu semua hampir semua 14 orang teman-teman saya itu mendengarnya itu suara speaker yang jalan kayak pendaki pakai jeep, pakai speaker kemudian sembari jalan gitu. Oh, jadi kayak nyetel lagu atau apa gitu? Iya betul seperti itu. Dan saya langsung oh itu pasti pendaki, mikirnya gitu. Tapi intinya itu kecerobohan saya seperti yang menantang setan, seperti kecerobohan saya. Alhamdulillah masih sehat dan puncaknya atas keresahan saya kenapa banyak pendaki tiba langsung nyalakan setan adalah yaitu saya ada proyek naik gunung untuk menantang setan dan saya baru kemarin bulan April saya ke Gunung Bali di Gunung Agung Bali. Nah Gunung Agung Bali itu di bulan April itu gunungnya ditutup selama 2 bulan karena untuk ya upacara adat dan lain sebagainya. Dan saya ketika naik itu hari kedua setelah ditutup itu. Mau tanya nih Mas, tadi kan Mas Hamas sebelum akhirnya mendaki di Gunung Agung Bali ya, tadi Mas Hamas menceritakan bahwasanya teman dari Mas Hamas ini si Mas Fajar dan Mas yang 2 orang mimpi. Imam. Oh, 2 orang mimpi ini mimpinya sama. Mimpinya sama, cuma tetap akhirnya plot twist-nya beda. Yang satu, yang Fajar itu mimpi masuk botol. Ya kalau yang Imam itu mimpi buruk tentang saya, Mas. Oh. Jadi saya mimpi buruknya tentang saya itu saya di hutan sendirian dikejar-kejar harimau, macan dan lain sebagainya kayak gitu. Oh, tapi nggak kejadian kan mimpi buruk dari kedua orang temen. Nah akhirnya pas perjalanan turun 14 orang itu kan tetap ketika turun itu kayak akhirnya kebagi-bagi kan ada 5 orang gitu kan otomatis kan. Saya di bagian kelompok depan, kelompok pertama yang depan 5 orang rombongan. Nah itu tapi saya yang terakhir. Jarak saya sama rombongan saya yang belakang itu nggak kelihatan. Setiap saya melangkah turun pasti ada jejak suara-suara orang turun di belakang saya. Jadi 5 menit sekali atau 2 menit sekali saya nengok terus nggak ada orang. Saya udah mulai curiga dan ternyata ada satu kali pas saya nengok itu nah ini baru pertama kali saya yang ya ditambah ini yang melihat bentuk setan gitu Mas. Saya lihat itu mukanya saya kayak teman saya. Jadi setan dia itu perempuan pakai gaun warna hijau di belakang saya, pakai gaun warna hijau dan perempuan ya mungkin umur 20-an, gadis. Nah, ketika aku noleh ke belakang dan ngelihat, aku langsung samperin lagi Mas. Itu bentuk itu melawan ketakutan gitu. Saya samperin lagi dan ternyata ya nggak ada. Entah imajinasi saya atau memang beneran. Tapi suara langkah itu ternyata teman-teman saya itu pas di base camp semua kan pada cerita, baru pada cerita memang semua mendengarkan. Dan pihak base campnya juga mengatakan bahwa memang cerita dari masyarakat warga memang ada sosok yang warna hijau dan sama persis. Seperti itu. Oke, jadi ujung dari mimpi tadi yang tentang Mas Fajar yang mimpi, Mas Imam yang mimpi tentang hal buruk yang menimpa Mas Hamas itu terjadi ketika saat turun tadi ada suara jejak langkah dan Mas Hamas melihat sosok perempuan gadis bergaun hijau dan cerita tersebut divalidasi sama penjaga base camp yang juga mendengar cerita dari rakyat di sekitarnya. Dan itu Mas Hamas baru pertama kali ya. Berarti kan di situ bukan halusinasinya Mas Hamas. Biasakan itu memang ada. Ya ada sih. Cuma maksudnya ya tetap
50-50 sih Mas. Mungkin halusinasi bisa terjadi karena mungkin faktor Ya, capek gitu. Tetap saya memaksimalkan untuk rasional terus, logis. logika saya terus logis terus seperti itu. Mulai menarik nih. Nah, setelah menceritakan pengalaman Mas Hamas yang tadi project di Lawu, tadi Mas Hamas juga sempat menyinggung akhirnya untuk melakukan project lagi di Gunung Agung Bali. Nah, di Gunung Agung Bali ini apakah juga menemukan pengalaman yang sama? Di Gunung Agung Bali ini karena momennya pas saya ndaki, momentumnya pas setelah 2 bulan ditutup. Jadi jalurnya masih asri dan masih banyak sisa-sisa dari upacara adat dan sebagainya. Momennya pas untuk saya merosting setan, untuk menantang setan, ceritanya gitu. Tapi tentunya ya ini dianggapnya kebodohan saya atau apa ya, kurang tahu juga sih. Cuma ini untuk kekuatan saya sendiri gitu Mas. Maksudnya untuk melawan ketakutan saya. Nah, dari base camp sampai pos 3 perjalanan itu masih biasa-biasa aja. Tapi saya masih terus-terusan untuk memancing kan seperti itu. Nah, puncaknya itu di pos 3 setelah kita mau summit jam 3 pagi. Di jam 3 pagi saya cuma berdua sama teman saya. Mendakinya berdua? Mendakinya berdua. Jam 3 pagi kita mutusin summit. Dan kita termasuk salah satu yang pertama, yang paling depan dari beberapa rombongan hari itu. Nah, setelah 1 jam perjalanan dari summit, kebetulan saya yang belakang, teman saya yang depan. Ada 4 pendaki yang kita lihat saya sama teman saya beneran lihat duduk dengan memakai carrier. Ini otak saya udah langsung membantah. Jam 3 pagi summit nggak mungkin pakai carrier. Maksudnya yang mungkin aja sih, cuma biasanya carrier taruh di pos 3 dong, pos camp gitu kan. Posisi jam 3 subuh dan badai. Terus saya bilang sama teman saya depan saya. Nah, 4 pendaki itu pakai carrier semua itu lagi duduk Mas. Lagi duduk. Jarak saya sama teman saya lihat itu mungkin 5 meter. 5 meter. Saya ngomong sama teman saya namanya Dipa. Dip, berhenti di mase itu. Setelah mendekat, pas saya mendekat, saya mau bilang, Mas dari mana? Saya hello. Jadi saya duduk, si 4 pendaki itu dengan muka flat, muka polos, itu 4 orang itu langsung naik, lanjutin perjalanan. Jadi belum sempat ngomong dan sebagainya. Jam 3 pagi. Akhirnya saya udah curiga itu. Kok kayaknya enggak seperti beres. biasa ini, enggak seperti biasa. Akhirnya saya cuma nurunin carrier. 4 pendaki yang pakai carrier jam 3 pagi untuk summit ini, dia nerusin perjalanan itu. Saya taruh carrier aja terus saya kejar. Nah, saya kejar 10 meter dari dia duduk itu jalannya kayak habis jalan apa namanya dipacul gitu Mas, tanah dipacul gitu Mas. Jadi becek, nggak rata. Terus 10 meternya ada kayak batu tebing gitu. Batu tebing di tengah jalur. Jadi nggak mungkin ada orang yang bisa lewat itu. Kalau teman-teman pernah di Cemorosewu pos 2 sama persis. Jadi ini jalur, ini tebing full. Mungkin 100 meter ke atas. Tebing, bener-bener tebing. Nah, si 4 pendaki ini yang aku lihat sama temanku lihat ini. Ini 4 ini ambil jalur nganan yang saya kejar 10 meter itu ya kayak jalur pacul gitu. Setelah 10 meter saya panggil-panggil, bang gitu kan. Dia nggak nyaut juga, bang. Saya kejar 10 meter, tebing tinggi, saya ngerangkak ke batu gitu, saya ngerangkak. Woi bang. Terus wah ini 4 ini nggak mungkin, menurut saya nggak mungkin manusia ini. Nggak mungkin manusia karena ini tebing. Lah jarak saya ngejar itu cuma 5 meter. Jarak saya cuma 5 meter gitu. Dekat lah. Deket Mas, deket. Ini carrier-nya warna merah. Warna merah carrier ini tempat orang.
Akhirnya saya manjat di batu itu. Ini bener-bener tebing, nggak bisa. Terus saya ngomong sama Dipa belakang saya, teman saya. "Ih, setan makan." Itu Dipa marahin saya. "Oh, jompo kejar," ingin marah-marah karena mungkin udah capek seperti itu. Udah capek, terus saya ngomong sama Dipa. Lah jalur kita juga debat, jalurnya mana gitu loh. Kita tuh juga debat, jalurnya mana. Jadi akhirnya saya sama Dipa malah berantem. Lu jalurnya ini, lah 4 pendaki ini tadi lewat sini. Aku ngomong gitu kan. Karena aku ngikutin depanku. Nah, terus aku juga ngomong Dipa, tapi jalur ini tebing. Ini nggak ada jalur lagi dan full tebing. Terus akhirnya Dipa marahin saya. Wah, jangan langsung dilihat, ojo langsung mbok kejar, bukan kejar sih, ojo langsung mbok ikuti gitu loh. Tetap orientasi medan, tetap jalurnya yang mana. Nah, ternyata setelah saya kembali 10 meter dari itu, 10 meter saya break ke carrier saya. Itu jalur jelas-jelas di kiri. Jadi saya break kembali lagi itu. Ini tempat mungkin 2 meter tanah datar. Makanya buat 4 orang cocok duduk berhenti untuk istirahat. Itu langsung kanannya tembok tebing, Mas. Saya mikir, lah 10 meter saya ngejar itu tadi, saya kemana itu? Karena itu memang benar tebing, Mas. Oke. Jadi ketika Mas Hamas mengejar 10 meter, tebing itu ada di 10 meter. Iya. Ada di 10 meter dari titik Mas Hamas menaruh carrier. Dan saat kembali, ternyata tebing itu maju ke persimpangan yang awal tadi. Oh bukan, pas saya kejar itu kayak jalan pacul itu. Mas. Pas saya balik, ini ternyata tebing, Mas. Jalur yang pacul tadi itu ternyata tebing, Mas. Makanya saya sama teman saya Dipa itu debat. Lah kita tadi kemana? Ini saya sama Dipa malah berantem di situ, berantem. Dipa nyalain saya nyalain Dipa. Kita berantem, Mas. Kita berantem. 4 orang itu gimana? Gitu saya pikir. Oke, kita ada satu cara lagi. Kita sampai ke puncak. Nah, terus setelah itu kan kita orientasi medan. Kita sorot ternyata nemu jalurnya. Dan memang jalurnya itu ya di samping kiri pas itu, Mas. Kirinya tebing. Kenapa saya ke situ tadi? Karena saya ngikutin 4 itu, Mas. Bener-bener tebing. Ibarat ini kita duduk sini. Nah ini loh, Mas, ini tebingnya gini, Mas. Nah 4 orang itu masuk ke situ, Mas. Masuk ke tebing inilah yang kayak pacul tadi. Akhirnya berantem sama saya sama Dipa. Oke, kita break di sini. Ini saya pegang HP nggak bisa. Saya nggak bisa. Udah mau hipo itu karena badai dari semalam hujan, badai nggak bisa lihat jarak pandang 5 meter. Akhirnya saya sama Dipa ngomong, kita nunggu tim bawah. Tim artinya rombongan bawah. Rombongan selanjutnya. Jangan paksain. Kita cek di puncaknya. Di puncaknya itu nanti ada nggak 4 orang ini. Kita cek untuk menjadi di terakhir ini nanti apa kan gitu. Dan sampai di puncak nggak ada orang ini, 4 orang ini. Dan ketika di puncak saya videoin. Udah terang jam 9 pagi. Memang tempatnya memang ini kita ya kayak gini sekarang ini. Ya jalurnya ini, Mas. Tinggal lurus. Jadi kita itu berhenti ya di jalur juga. Nah 4 orang tadi kayak nembus ini gitu. Kayak tadi 10 meter tadi saya jalan di pacul itu apa gitu. Nah itulah yang kemudian saya percaya ada seperti itu, tapi untuk biar aman naik gunung saya tetap rasional dan sebagainya dan tidak meneruskan tadi. Misalnya untuk lanjut terus itu. Entah nanti saya ke gerbang gaib atau apa seperti itu. Wah, gimana nih jemaah? Cukup gimana ya, Mas? Secara logika kan nggak nalarnya nggak nyampe ya. Dimana saat Mas Hamas ini tadi mengejar 4 orang pendaki yang Mas Hamas lihat istirahat. Ketika menembus kan dia jalan di jalan normal. Tapi setelah di cross check ternyata itu tebing. Dan Mas Hamas itu tadi juga lewat situ sempat. Dan saat di puncak 4 orang itu tadi nggak ada.
udah dipastiin nggak ada. Jadi pasti nggak ada dan emang nggak ada jalur selain itu. Jalur satu-satunya. Satu-satunya itu dan memang itu kayak tembok tapi ini tebing ini. Jadi emang Ya. nggak mungkin bisa, nggak ada jalur lain. Dan itu juga disaksikan sama temannya Mas Hamas. Iya sama teman saya sendiri. Dan sampai kita itu berantem juga di situ. Oh, berarti teman Mas Hamas tadi sempat ikut juga. Ikut juga. Jadi saya ngikutin Empat orang tadi, dia di belakang saya. Cuma jaraknya agak jauh ya. Agak jauh ya. Oke. Memang kan biasanya nih Mas, dengar-dengar dari saya juga sering dengar dari teman-teman yang memang suka mendaki, bahwasanya kan memang banyak lah, sering terjadi pengalaman-pengalaman yang nggak nalar, istilahnya janggal di gunung. Dan memang kejadian itu gimana ya, cara menyikapinya kan juga membuktikan tadi, dengan salah satunya Mas Hamas membuktikan proyeknya tadi. Sangat berkesan cerita dari Mas Hamas. Mungkin ada pesan ataupun yang akan disampaikan ke jemaah-jemaah. Apa ya, kalau pesan saya sih terlepas dari percaya atau tidak percaya itu kembali ke masing-masing, tetapi untuk menjadikan setan itu kambing hitam juga kayaknya tidak salah juga. Dan ya tetap yakin aja bahwa ke diri kita, yakin kemampuan kita, yakin bahwa kita naik gunung itu bekalnya bukan hanya tentang manajemen setannya ada di pos mana, cerita-cerita pos setan, tapi lebih ke logistiknya gimana, persiapannya seperti apa, medannya juga seperti itu sih. Mungkin itu juga pesan untuk teman-teman jemaah mal jemaah dimanapun kalian berada yang mungkin juga suka mendaki gunung dan juga traveling kemanapun, bahwasanya tetap hati-hati dimanapun tempatnya, tetap meng-cross check lebih jauh untuk memastikan semuanya aman. Terima kasih Mas Hamas untuk pengalaman yang telah dibagikan ke jemaah mal jemaah dimanapun kalian berada di dunia maupun di akhirat. Terima kasih, sangat berkesan pengalaman dari Mas Hamas. Mungkin cukup sampai sini pengalaman yang dapat dibagikan bersama Mas Hamas. Saya Restu Haristiaji pamit undur diri, dan jangan lupa untuk tetap subscribe YouTube kita dan juga like, komen, dan juga share. Dan jangan lupa untuk ikuti follow Instagram kami dan juga TikTok kami di @maljemaah. Dan mungkin ada Mas Hamas media sosial mau dipromosikan? Intifada Basayef. Oke. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Maljemaah, malam jemaah dengan segala misterinya. Rahayu, rahayu, rahayu.